Selamat siang Abalo Barat. Semangat semuanya siang hari ini. Ya, saudara, tanpa sadar kita sudah mendekati ujung dari tahun ini. Natal-Natal mulai bermunculan Bapak Ibu ya. Anda mesti simak baik-baik ini Natal yang mana. Jangan sampai Anda salah datang ya, nanti Natal Abba Kids Anda pikir Natal umum gitu ya. Karena jadwalnya banyak sekali ya. Mungkin nanti juga ada Natal dengan RT, dengan tetangga, dengan grup arisan ya. Dengan teman-teman kantor ya, siapkan obat kolesterol ya. Untuk bulan Desember. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita saya ingin menyambut juga ada saudara lama Bapak Ibu ya. Beliau ini dulu adalah pemimpin saya waktu saya masih mahasiswa, saya masih culun. Dia udah jadi PA, bahkan jadi GA Bapak Ibu ya. Saya ingin menyambut ada saudara kita Bapak Andrianto dengan istrinya Ibu Diana gitu ya. Di mana ada duduk di tengah-tengah kita? Mana Pak Andrianto? Ah, itu dia ya yang ada di ujung. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Ya. Anda mungkin tidak tahu bahwa MySonet ini berdiri salah satunya karena beliau ini ya. Zaman mahasiswa. Juga ada di tengah-tengah kita keluarga dari jauh. Teman-teman ada dari GUPDI Lumajang Bapak Ibu. Saudara tahu Lumajang di mana? Ya. Kalau belum tahu nanti ikut pulang sama kelompok ini ya. Ada Ibu Christine beserta dengan seluruh timnya. Boleh bangkit berdiri yang dari Lumajang. Bu Christine dengan teman-teman Lumajang. Kita berikan tepuk tangan ya. Saudara, mereka naik minivan gitu ya. Kebanggaannya saya juga pernah diajak naik minivan itu ya. Menembus melintasi Pulau Jawa Bapak Ibu ya. Berapa jam? Mungkin 12 jam sampai 14 jam gitu ya. Dari Lumajang sampai ke sini untuk ikut worship day kemarin. Dan beribadah bersama-sama dengan kita. Dan mereka akan pulang kembali menembus membelah lagi Pulau Jawa. Udah kayak Musa ya. Musa plus Yosua 2 kali bolak-balik ya. Oke, hari ini saya akan berkhotbah. Khotbah saya bukan yang melo-melo, bukan yang membuat terharu dan menangis. Tapi khotbah saya hari ini lumayan agak butuh konsentrasi pemaparan gitu ya. Judul khotbah saya adalah apakah Yesus saja cukup bagiku? Kita akan melihat dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Hanya 5 ayat yang kita bahas Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Apakah Yesus saja cukup bagiku? Kita lihat ayatnya ya. Saya akan bacakan ayatnya lebih dahulu. Bapak Ibu, Anda cermati baik-baik kalimat demi kalimat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah, dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Kristus. Dialah, Kristuslah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bapak Ibu, saya mencoba memparafrasekan itu membahasakan ulang dari ayat-ayat ini supaya Anda lebih tersusun, lebih jelas gitu ya. Nah, kurang lebih parafrasenya seperti ini. Kamu sudah memiliki Yesus, tetaplah hidup di dalam Dia. Jangan sampai ada yang menculik. Kenapa saya pakai kata menculik? Karena kata menawan itu dalam bahasa aslinya, nuansanya itu seperti begini. Direbut atau dirampas untuk kemudian dijadikan tawanan gitu ya. Saudara, akhir-akhir ini berita penculikan anak banyak sekali ya. Saya kalau buka media sosial tuh selalu ada berita penculikan anak. Salah satu caranya adalah penculiknya biasanya melihat ketika orang tuanya lengah, ya lagi nggak dijagain, meleng gitu atau lagi bayar ke kasir. Lalu penculik ini akan datang bawa boneka lah, es krim lah atau permen atau apa. Mengiming-imingi si anak supaya mau digandeng ikut dia lalu dibawa pergi Bapak Ibu Saudara. Nah nuansanya tuh menculiknya seperti itu Bapak Ibu. Makanya saya pakai kata-kata di sini. Jangan sampai ada yang menculik kamu dengan cara menggiring kamu keluar dari Yesus melalui tradisi atau ajaran filosofi dunia yang kelihatannya benar tapi tidak berdasar Yesus. Makanya berakar dalam Yesus, dibangun di atas dasar Yesus, semakin yakinlah dengan ajaran iman yang sudah kamu terima, semakin seringlah meresponi karunia Allah dengan syukur, karena Yesus itu adalah Allah yang sepenuhnya. Dia berdaulat atas segala sesuatu dan Dia sekarang sudah memenuhi kamu. Lebih jelas ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau kita lihat semua ayat ini, maka poin pertama pelajaran buat kita adalah nomor 1, Yesus itu sudah sempurna dan cukup untuk menuntun kita, Bapak Ibu. Dia itu Allah sepenuhnya loh. Dan dikatakan dia berdaulat atas segala sesuatu loh, Bapak Ibu. Kalau dia adalah berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, ada nggak yang lebih dari dia? Nggak ada. Kalau dia adalah yang mengatasi semuanya, maka ada kebenaran yang lebih benar dari dia nggak? Nggak ada. Dia sudah sempurna, dia adalah segalanya, dan dia memenuhi kita. Maka sudah cukup sebenarnya buat kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari-hari ini dunia akan mengajarkan kita bahwa Yesus saja tidak cukup. Punya Yesus bagus. Tapi kalau kamu hanya punya Yesus saja, tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini, kurang. Makanya ini yang saya sebut dengan Yesus plus-plus, Bapak Ibu. Ya, kalau dunia tidak bisa menyingkirkan Yesus dari hidupmu, nah gini Bapak Ibu ya, kalau dulu mungkin dunia mencoba mengambil Yesus dari kita. Dia akan bilang begini, oh Yesus itu manusia biasa, Yesus itu bukan kebenaran. Yesus itu ya itu mah kamu dibohongi, jangan percaya Yesus. Tapi kalau yang model kayak gitu sama Abaloh Barat gak mempan. Ya, kalau saya lihat wajah Anda ini udah kayak lagu itu. Sekali Yesus selamanya. Udah gak bisa ya. Yesus gak bisa diambil dari hidup Anda. Udah kelihatan lah. Anda ini wajahnya udah kayak salib. Ya, udah Yesus banget gitu ya. Jadi dunia kalau mau ambil Yesus dari Anda kayaknya gak bisa gitu kan. Tapi sekarang caranya dia gak akan ambil Yesus dari saudara. Saudara yang diambil dari Yesus. Caranya bagaimana? Dia akan berkata gini. Punya Yesus bagus. Memang kamu harus punya Yesus. Kamu harus ke gereja. Malah Anda didorong. Malah Anda disemangati. Ya, bagus. Memang kita harus percaya Yesus. Yesus itu wah Mesias juru selamat kita. Tapi kalau percaya Yesus saja kurang. Nah, kamu harus tahu kalau hidupmu ini mau maksimal. Hidupmu ini mau luar biasa. Kamu harus memahami astrologi. Ya, ada yang namanya Scorpion, Sagittarius, Aries. Nah kamu yang mana? Wah aku udah punya Yesus. Bagus, punya Yesus bagus. Tapi kalau kamu ngerti prinsip-prinsip Sagittarius ini, wah hidupmu nanti makin dahsyat. Hidupmu makin sukses. Saudara, modelnya sekarang gitu. Makanya sekarang orang-orang ini saudara ya Anda mungkin akan ketemu orang-orang modelnya kayak gini. Wah kalau aku Yesus iya bagus ya. Tapi aku Sun Gokong juga iya. Ya, nanti Ratu Pantai Selatan aku juga iya. Kita ambil yang bagus-bagus ya, semuanya ya, kita ambil semuanya ya. Kamu Yesus, iya aku Yesus juga. Tapi aku juga ini, Yesus plus-plus saudara. Ya, kita ambil semua yang bagus. Nah yang jelek gak usah kita ambil, yang bagus-bagus kita ambil. Seolah-olah Yesus saja masih kurang. Loh dia ini Allah sepenuhnya, dia berdaulat atas semuanya. Sun Gokong aja kalah sama dia. Ya sebenarnya nggak ada ya Sun Gokong itu kan cerita mitologi gitu ya. Saudara, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahwa kita dibuat untuk percaya kekristenan bagus. Tuhan Yesus oke. Tapi kamu perlu belajar hal-hal yang lain. Kamu perlu menambahkan dalam hidupmu hal-hal yang lain. Supaya kamu bisa menghadapi hidup ini. Saudara kalau engkau punya Yesus, engkau sudah punya segalanya. Engkau bahkan gak butuh yang lain untuk menghadapi hidup ini. Tapi kita akan dibuat percaya seperti itu. Makanya kita lihat ayatnya sudah jelas. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Kalau ada kata tetap di dalam dia berarti sebenarnya kita bisa keluar gak dari dia? Bisa. Saudara kalau saya kasih instruksi gini. Bapak Ibu Saudara setelah ibadah ini berakhir. Tolong tetap di dalam ruangan ini. Ya, jangan keluar dari ruangan ini. Tetap di dalam ruangan ini. Tapi begitu ibadah selesai, mungkin yang di luar sana asyir-asyirnya bawa voucher MAP 1 juta. Ayo siapa yang mau ke sini? Ayo siapa yang mau ke sini? Saudara tergoda, lumayan. Saudara keluar, berarti saudara tidak tetap di dalam ruangan ini. Betul? Sama. Anda sudah di dalam Kristus. Tetaplah di dalam Kristus. Tapi dunia bilang Kristus saja nggak cukup. Jangan hanya di situ. Kamu harus di situ, kadang di sini juga, kadang di sana juga. Semua. Kita harus dapat semua. Ya, ilmu di dunia ini ada banyak. Anda pernah dengar ya orang bilang begini. Tuhan itu menjelmakan dirinya dalam banyak rupa. Ada dalam bentuk Yesus, ada dalam bentuk ini, ada dalam bentuk ini. Jumpai semuanya. Ya,
Jumpai semuanya, dapatkan semuanya. Hati-hati saudara. Ketika engkau keluar dari Yesus, engkau sudah tidak dalam Dia. Makanya Bapak Ibu, bagaimana cara dunia membuatmu percaya bahwa Yesus saja tidak akan cukup? Saya mau bongkar triknya. Kenapa saudara? Anda pernah lihat sulap? Ya, orang dipotong, ya, kepalanya di sini, tangannya di sana, ya, kagum kita, ya, ajaib banget. Begitu dibongkar triknya, alah ternyata begitu. Nah, saya pengen bongkar triknya bagaimana dunia ini bisa membuat kita itu lama-lama kayak iya ya, aku udah doa sama Yesus lama tapi mobilku belum ganti-ganti nih. Kayaknya Yesus saja kurang. Ya, aku harus temukan cara-cara lain yang dunia ajarkan ini untuk menambahkan itu. Bagaimana nih kita bongkar triknya? Ayat 8. Hati-hati supaya jangan ada yang menculik, menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Apa ajaran turun-temurun, saudaraku? Tradisi, budaya, dan kebiasaan. Ada banyak tradisi, ada banyak budaya, ada banyak kebiasaan. Yang kedua adalah ajaran roh-roh dunia. Saudara, roh-roh dunia ini dalam bahasa aslinya bukan makhluk halus ya, bukan roh-roh, ada roh apa mengajari kita, bukan ya. Tapi roh-roh dunia di sini dalam bahasa aslinya artinya adalah sesuatu yang disusun dengan rapi. Kalau bahasa teologianya tuh sistematika, asik. Ya. Jadi sudah disusun dengan terstruktur, logis, rapi, sampai kita percaya ini sebuah ilmu pengetahuan yang masuk akal. Makanya ajaran roh-roh dunia itu maksudnya apa? Prinsip atau sistem berpikir yang datangnya dari dunia. Bapak Ibu Saudara, memang tidak semua tradisi atau pengetahuan dunia itu kita harus buang. Ya, enggak semua. Saya bukan jenis aliran yang begini, ya. Baca Alkitab aja udah enggak usah baca buku lain. Ya, udah enggak usah dengerin yang lain, dengerin khotbah aja. Saya bukan tipe yang gitu. Pernah ada nih satu peristiwa, kan saya nulis buku ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan beberapa buku saya kan tidak semuanya buku Kristen. Ada buku yang general gitu ya. Nah, kemudian salah satu pembeli buku saya ini rekomen ke temennya, bro, ini buku bagus bro, kamu baca. Terus dia bilang gini, enggak, aku cuma baca Alkitab. Aku enggak baca buku yang lain, aku cuma baca Alkitab. Iya bro, ini bagus, ini juga berdasar Alkitab. Kalau itu berdasar Alkitab, ya saya baca Alkitabnya langsung aja. Ngapain saya baca buku itu? Wih, luar biasa ya. Kelihatannya sangat rohani sekali ya, tapi saya bukan tipe yang itu. Bukan itu yang saya maksud. Gini Bapak Ibu ya, dalam dunia ini ada yang namanya ilmu praktis, ada yang namanya filosofi atau filosofis. Ini, nah saya kasih contoh. Menurut Anda yoga itu boleh enggak? Asik. Orang Kristen boleh yoga apa enggak? Langsung ada, enggak boleh dong. Ada yang boleh karena saya pengajarnya gitu ya. Kalau enggak boleh saya makan apa nanti gitu ya. Saudara gini. Kalau Anda senam yoga gitu kan gerakan yoga itu kan ada nama-namanya ya. Gerakan membelah langit, gerakan apa ya. Misalkan ada gerakan tertentu, Raja Wali menjangkau langit, kan gitu ya. Kan ada nama-namanya itu gerakan ya. Saudara, gerakannya itu sendiri, itu ilmu praktis. Kan itu peregangan kan supaya kita lebih otot-ototnya itu di stretching gitu-gitu kan, supaya kita punya kekuatan dan sebagainya. Itu praktis. Tapi yang bahaya adalah di tengah-tengah gerakan Raja Wali mencapai langit itu, kalau instrukturnya mulai bilang begini, rasakan engkau mulai menyatu dengan langit. Langit di dalam engkau dan engkau di dalam langit, itu filosofi. Yang bahaya bukan gerakan Raja Wali menjangkau langit. Yang bahaya kalau engkau mulai percaya waktu engkau melakukan ini, engkau mulai menyatu dengan langit dan langit mulai jadi satu. Waktu engkau selesai yoga, engkau merasa engkau seperti langit. Tanpa batas. Itu yang bahaya maksud saya. Sudah nangkep? Ilmu praktisnya kita belajar nggak apa-apa. Contoh, belajar menabung. Itu ilmu praktis. Kalau nabung itu jangan dari uang sisa. Kalau dari uang sisa kemungkinan nggak ada yang sisa. Biasanya kalau nabung kan tunggu sampai akhir bulan kita punya sisa berapa kita tabung. Nggak ada sisanya.
Jadi kalau nabung caranya bagaimana? Terima duit pertama kali jebret, Anda targetkan, saya mau nabung sebulan 5%, 10%. Langsung ambil, langsung masukkan ke tempat yang Anda susah ambil. Jebret, itu ilmu praktis. Anda harus belajar. Ngatur hidup, ngatur waktu, ngatur duit, komunikasi, ngatur pernikahan. Ada banyak ilmu praktis. Kita harus belajar. Nggak apa-apa. Tapi yang bahaya adalah di tengah belajar itu kadang-kadang instrukturnya, trainernya, pembicaranya bisa menyusupkan filosofi yang tidak menurut Kristus. Lah itu yang kita mesti waspada. Lagi enak-enak belajar menabung, oke gini ya caranya, coba catat pengeluaran, ini kita ini. Saudara harus nabung. Karena kalau saudara nggak nabung, saudara engkau harus tahu uang adalah kekuatan terbesar dalam kehidupan. Itu filosofi. Itu udah bukan praktis tuh. Itu udah filosofi tuh. Itu prinsip hidup tuh. Nah, saudara pikir saudara lagi belajar nabung, tapi saudara nggak sadar sedang dimasukin. Iya, uang kekuatan terbesar dalam hidup ini. Jadi kalau aku nggak nabung, aku nggak punya kekuatan dalam hidupku. Ketika uangku nggak ada, habislah hidupku dan sebagainya. Saudara lagi dibawa keluar pelan-pelan kan? Padahal kekuatan terbesar dalam hidup kita adanya di dalam siapa? Kristus. Tapi saudara mulai dibuat percaya, Kristus saja tidak cukup. Harus Kristus plus uang. Baru nanti kekuatan terbesar dalam hidup ini aku akan miliki. Saudara lihat bagaimana ribetnya. Saudara lagi belajar hal praktis tapi filosofi-filosofi itu bisa masuk. Saudara lagi belajar tentang pernikahan nih, bagaimana ngatur konflik dan sebagainya. Pembicaranya bisa bilang begini, kalau pernikahan, kalau pasanganmu sudah mulai menjadi beban buat kamu, tinggalkan. Kalau pernikahanmu sudah tidak membuat engkau bahagia lagi, itu pernikahan sudah tidak layak dipertahankan. Saya mau nanya yang sudah menikah. Emang 24 jam dari sejak pertama kali iya aku siap menikah dengan kamu sampai detik ini. Tidak pernah ada masa Anda tidak bahagia gitu. Anda bahagia terus sama dia. 20 sampai sekarang. Kamu pernah kesel sama dia? Apa itu kesel? Aku gak mengenal kata kesel. Aku sama dia bahagia terus. Makanya aku pertahankan pernikahan ini. Begitu Anda kena filosofi, kalau itu tidak membuat kamu happy lagi, itu udah gak bener, tinggalin aja. Kebetulan hari ini dia nyebelin banget. Dan Anda gak happy. Anda dapat filosofi itu. Mungkin ini pertanda untuk aku tinggalkan dia ya. Sedangkan aku bersama tetanggaku yang ini aku happy banget ya. Mungkin dialah sebenarnya yang aku harusnya nikahi dari dulu. Saudara lihat, lagi belajar praktis tiba-tiba filosofi masuk, Anda dibawa keluar loh dari Kristus. Ada pengajaran tentang parenting, pengajarnya bisa bilang begini, anak itu beban. Saudara, Alkitab mengatakan anak itu pusaka Allah loh. Ya. Anda mungkin akan bisa, ya benar memang beban ya. Aduh uang makin banyak keluarnya ya, dia nyebelin banget dan sebagainya. Saudara nangkep maksud saya. Yang praktis gak apa-apa, kita harus bahkan belajar. Kalau enggak kita ngatur hidup kita juga berantakan. Tapi begitu Anda ketemu yang filosofi, makanya yang harus diwaspadai adalah filosofi yang kosong dan palsu. Kosong dan palsu itu apa? Kosong karena nggak ada Kristus di dalamnya. Saudara kalau Anda beli soto ayam, ini saya mau beli soto ayam nih. Lalu waktu saya terima sotonya saya mau makan, nggak ada ayamnya. Cuma ada kuah, sayur, soun, tomat. Lalu saya komplain kan sama penjualnya. Bro, ini soto kok kosongan gimana ini? Penjualnya bilang gini, enggak kosong lah itu ada kuahnya, ada sayurnya, ada isinya gitu loh. Jadi yang dimaksud kosong di sini bukan berarti enggak ada apa-apanya. Yang dimaksud kosong di sini tuh gini loh, enggak ada Kristus di dalamnya. Yang seharusnya ada, kagak ada. Ini soto ayam harusnya ada ayam, kagak ada ayamnya, kosong. Harusnya semua yang kita terima itu ada Kristus di dalamnya, ini enggak ada. Nah itu filosofi kosong. Maka kalau Anda belajar apapun, Anda harus pastikan gini, ada Kristus yang diberitakan enggak di sini? Ini membawa saya makin kepada Kristus enggak? Kristus adalah pusat dari semua yang diberitakan enggak? Kalau enggak, itu kosong, walaupun atas nama Yesus. Khotbah mimbar ini, kalau kami tidak memberitakan Yesus, tidak membawa Anda kepada Kristus, tidak peduli berapa banyak ayat yang saya bawa, Anda harus curiga dengan saya. Memang saya mencurigakan sih, kurus, kering, jenggotan. Ya. Nah,
Kalau tidak membawa kepada Kristus, itu filsafat yang kosong. Palsu. Palsu itu apa? Tampak benar dan berhasil. Nah ini dia, ini yang bikin susah. Beberapa filosofi-filosofi ini berhasil loh saudara. Saudara pernah dengar nggak? Hari-hari ini lagi marak, namanya manifesting. Pernah dengar? Wah kayaknya cuma saya ini ya. Puji Tuhan, jangan dengarlah, udahlah. Manifesting itu apa? Sebenarnya ini udah lama, dari 15 tahun yang lalu Anda kalau pernah dengar namanya The Secret. The Secret itu mengajarkan gini, pikiran kita ini seperti vibrasi yang bergetar, energi yang dipancarkan. Semua benda di dunia ini bergetar semua. Nah nanti kita akan ketemu, pancaran yang positif akan ketemu dengan yang positif lalu saling tarik-menarik. Itu, sekarang namanya diganti jadi manifesting. Jadi gampangnya tuh gini, kalau Anda pengen punya rumah baru, Anda getarkan itu lewat pikiran Anda. Pikirkan, rasakan seolah-olah rumah baru itu benar-benar ada gitu ya. Anda mengirim sinyal kepada alam semesta. Nah alam semesta nanti akan menangkap sinyal. Wah ini orang pengen rumah baru, dia yakin banget imannya terhadap rumah baru. Maka nanti alam semesta, mestakung, semesta mendukung. Akan entah bagaimana mengatur semuanya sehingga Anda ketemu orang, Anda gini. Jreng, Anda punya rumah baru beneran. Manifestingku menjadi kenyataan. Wah itu sekarang banyak tuh ajaran kayak gitu. Ditambah ayat Alkitab, itu kita sebut iman. Bukan, itu bukan itu, iman bukan itu. Iman tuh bukan datang dari saya pengen apa lalu saya paksakan Tuhan mengadakan. Bukan, iman tuh datangnya pendengaran akan Kristus. Tuhan ngomong apa saya pegang itu pasti jadi kenyataan. Kenapa? Karena yang ngomong Tuhan. Tapi kalau yang ngomong saya belum tentu jadi kenyataan. Tapi Anda diajar, bisa jadi kenyataan. Manifestkan. Manifesting. Oh rumah baru, oh rumah baru. Datang rumah baru, oh rumah baru. Kalau Anda nanya, ada yang berhasil enggak? Ada. Ada yang berhasil. Nah itu yang bikin ngeri. Karena ada hasilnya. Tapi semua yang ada hasilnya belum tentu menurut Kristus. Loh kok bisa gitu Pak? Kalau bukan dari Yesus kok bisa ada hasilnya? Loh saudara pikir penguasa dunia ini siapa? Untuk sementara iblis diberikan izin untuk berkuasa atas dunia. Oh Tuhan kalah sama iblis? Bukan. Yang ngasih izin kan Tuhan. Kalau Tuhan udah cabut izinnya ya selesailah itu iblis. Jadi tetap Tuhan di atas iblis. Tapi untuk sementara memang dunia ini di bawah kekuasaannya iblis. Makanya kalau cuma rumah baru, duit, kekuasaan, popularitas, pengikut yang banyak. Iblis bisa kasih itu. Bukan cuma Tuhan. Lah Anda manifesting bisa berhasil nggak? Bisa, itu masalahnya. Lalu Anda ngomong begini, wah saya sudah doa di Abaloh Barat nih. Saya ini yang meletakkan batu pertama Abaloh Barat. Ya udah 30 sekian tahun saya doa, saya nggak dapat. Begitu saya manifest, dapat loh. Berarti memang Yesus plus manifest. Yesus plus ini, Yesus plus ini. Kalau Yesus aja kurang bro. Harus ditambahkan lagi. Tapi semua kalau Yesus itu sudah plus-plus, itu sudah bukan Yesus lagi. Saudara makan nasi goreng, saudara pesen nasi goreng. Lalu ternyata nasi goreng itu ada lobsternya di atasnya, ada kuahnya, lalu kemudian ada saus tomatnya banyak, lalu kemudian ada bongkahan-bongkahan es batu di atasnya. Itu sudah bukan nasi goreng. Enggak tahu apa itu namanya. Saudara nangkep maksud saya? Yesus kalau sudah plus-plus itu sudah bukan Yesus lagi. Dan Yesus gak perlu plus-plus karena dia segalanya. Saudara nangkep maksud saya enggak? Nah makanya saudaraku, semua yang tidak menurut firman Allah bukanlah Yesus. Anda pikir hidup Anda grow and multiply karena semua ini. Maaf, Anda gak bertumbuh di atas Yesus. Anda bertumbuh di atas sesuatu yang lain. Walaupun ada hasilnya secara dunia loh ya. Ada hasilnya loh secara dunia. Ini bahaya saudara. Makanya sekarang pertanyaannya gini, bagaimana agar saya tidak kena tuh, saya tidak diculik sama hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ayat 7 menulis, hendaklah kamu 1, berakar di dalam dia. 2, dibangun di atas dia. 3, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. 4, hatimu melimpah dengan syukur. Ini 4 cara. Anda harus grow and multiply di 4 hal ini. Supaya dunia gak bisa ambil Anda keluar dari Yesus. Ya. Yang disebut dengan berakar dalam Kristus itu apa?
Disiplin rohani yang membawa kita makin kenal dengan Tuhan. Firman Tuhan, saat teduh, berdoa, itu kita lagi berakar. Makanya Bapak Ibu, Abaloh Barat tidak akan pernah berhenti ngomongin soal saat teduh. Nggak akan berhenti. Kita akan ngomong saat teduh terus. Nah tapi orang Kristen bilang begini, Pak saya sejak jadi orang Kristen 37 tahun yang lalu sampai sekarang, kok disuruh saat teduh terus. Nggak ada yang baru gitu. Nggak ada yang lain gitu yang lebih seru gitu. Saudara kalau Anda lihat pohon berakar, itu kan di bawah tanah ya. Di bawah permukaan. Nggak ada yang bisa lihat. Nggak kelihatan. Jadi yang namanya berakar itu bukan sesuatu yang kelihatan keren. Wih hebat banget, ih bagus banget, ih seru banget. Nggak seru memang berakar itu. Bahkan berakar itu membosankan dan nggak ada yang akan puji Anda. Siapa yang tahu Anda saat teduh atau tidak? Siapa yang akan puji Anda tepuk tangan gitu ya. Loh kalau yang kayak begini ya, saya khotbah gitu. Bagus ya khotbahnya, masih bisa ditepuk tanganin. Tapi kalau saat teduh, siapa yang mau tepuk tangan? Luar biasa loh, kamu saat teduhmu mantep banget ya. Jangan-jangan kamu pasang CCTV di rumah saya. Kok bisa tahu saya saat teduhnya mantep? Tapi itu yang membuat kita berakar ke dalam Bapak Ibu. Hal-hal yang membosankan seringkali adalah hal-hal justru yang penting. Sudah dalam pernikahan, yang rutin, yang kecil, yang kelihatannya remeh. Ngobrol hal-hal remeh ya. Saya kalau sebelum tidur sama istri saya itu punya, bukan kebiasaan sebenarnya ya. Nggak pernah janjian juga. Cuman kita kadang-kadang sebelum tidur tuh suka mengaitkan kaki sama kaki gitu saudara. Ya, itu sudah dari pertama nikah sampai sekarang. Ya. Jadi kalau sebelum tidur tuh kadang kalau nggak dia duluan, saya duluan gitu ya. Kaki kita itu saling terikat supaya kalau ada apa-apa kita masih tetap bersama gitu ya. Itu remeh, itu kecil loh. Tapi pernikahan tuh dibangun bukan karena hal-hal besar. Wih beliin emas permata gitu kan. Bukan. Hal-hal kecil setiap hari yang dianggap remeh dan orang gak tahu. Itu pernikahan. Tapi dalam semua hidup kita itu yang terjadi. Kekristenanmu dibangun oleh hal-hal kecil, remeh, rutin, membosankan. Tapi itu harus terus dilakukan. Jadi Anda jangan bilang begini, kalau saat teduh sudah Pak, saya sudah lakukan 10 tahun. Ada lagi enggak tahap berikutnya? Enggak ada tahap berikutnya, yaitu tahapnya. Sudah harus terus bertumbuh dalam hal itu. Jangan sampai enggak. Nah ini yang namanya berakar. Yang kedua, dibangun di atas Yesus. Kalau berakar itu kan kita ya, kita yang lakukan ya. Kita saat teduh, kita berusaha gitu kan. Tapi kalau dibangun itu dilakukan orang lain kepada kita. Nah ini penting saudara. Banyak orang merasa sudah berakar dalam Kristus sehingga dia dia bilang ini, aku nggak butuh orang lain. Gitu. Kamu udah ikut komsel belum? Aku nggak usah komsel ya. Loh kenapa? Aku sudah bersama Yesus. Komselku 4 orang. Bapa, Putra, Roh Kudus saya. Ya, saya udah komsel. Ya. Loh tapi ini. Enggak, ya nggak usah. Saya sudah berakar kuat. Ya, saya nggak butuh orang lain. Itu kelihatannya keren, tapi tidak alkitabiah. Kelihatannya rohani, tapi tidak menurut Kristus. Ya. Loh saya pernah ketemu orang yang, ini literally beneran, dia ngomong begini. Pak, pemuritannya sama siapa Pak? Oh saya sama Tuhan Yesus langsung. Oh enggak ini Pak, enggak coba pemuritan sama siapa pemimpin di gereja lokal ini. Enggak, aku download langsung dari surga. Berat enggak kalau orang dalamnya udah langsung kayak gitu? Download langsung dari surga. Lah kami downloadnya dari mana? Saudara, maksud saya kelihatannya keren banget. Dia merasa sudah berakar banget, tapi dia nggak mau dibangun. Lah itu juga bahaya. Nah, makanya ada ayatnya bagus sekali ya. 1 Korintus 3:10 ayat 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku ini Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Artinya apa? Memang Tuhan kirim orang-orang lain untuk membangun kita supaya kita ini gak mudah keluar. Makanya Anda gak bisa sendirian. Anda perlu ada dalam keluarga Allah. Sebuah kawanan keluarga Allah. Untuk dibangun Bapak Ibu Saudara. Gini, ini saya agak menyinggung sedikit begini Bapak Ibu. Zaman sekarang ini dengerin khotbah tuh kan gampang banget.
YouTube tuh buka, Anda mau khotbah paling susah dipahami sampai khotbah yang bukan khotbah, ada semua. Mau pembicara paling ganteng sampai ya adalah pokoknya ya. Anda tinggal buka itu. Konten media sosial tentang Kristen rohani banyak sekali. Tapi yang saya mau ingatkan kepada saudara begini. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Banyak orang pengen bangun di dalam hidup kita ya, dikhotbahin, diajarin, bawa ayat Alkitab. Yesus disebutkan berkali-kali. Tapi kita harus perhatikan, tidak seorang pun dapat atau boleh meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus. Hanya karena dia berkhotbah dan bawa ayat Alkitab menyebut nama Tuhan, belum tentu dia membangun di atas dasar Yesus Kristus. Saya kasih contoh, simple saja. Ada pengkhotbah yang bilang begini, semua orang yang sudah lahir baru hidup di dalam Yesus ditetapkan untuk kaya raya selama hidup di dunia ini. Wah, murid Yesus berarti gagal itu. Gagal itu, nggak ada yang kaya raya itu murid Yesus. Loh, dia khotbah loh saudara. Ada ayatnya. Dia ambil ayatnya dari mana? Abraham. Abraham dipanggil Allah untuk diberkati dan sebagainya, bla 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 bla. Saudaraku, konteksnya lain. Jangan, nanti kita kelas doktrin, nggak usah. Percaya saya, intinya begini. Kadang-kadang khotbah kelihatannya membangun kita, tapi sedang dibuang dasarnya. Yesusnya sedang dibuang. Makanya saran saya begini Bapak Ibu. Anda boleh dengar banyak khotbah di YouTube, bacain buku-buku. Wah, si pendeta ini, pengkhotbah ini, hamba Tuhan ini dan sebagainya. Tapi tetaplah tinggal dalam kawanan keluarga Allah namanya Abaloh Barat. Saya nggak bilang Abaloh Barat pengajarannya paling benar, enggak. Saya nggak bilang firman Tuhan kami paling murni, enggak. Kalau ada seorang pengkhotbah bilang begini, firman Tuhan di gereja ini yang paling murni. Justru kita harus bertanya, dia murni apa enggak? Loh, sejak saya belajar Bapak Ibu Saudara, doktrin dan pengajaran kekristenan itu tidak dibangun oleh satu orang. Gak ada satu orang yang sakti ngerti semuanya tentang kebenaran Alkitab lalu dia bilang ini yang paling benar. Gak ada, sepanjang sejarah gereja gak ada yang kayak gitu. Kebenaran itu disusun oleh banyak orang yang dipanggil Tuhan dari generasi ke generasi. Menambahkan, menghilangkan, menyempurnakan sampai kita punya pengajaran yang solid hari ini. Kenapa saya bilang Anda harus tetap dalam kawanan Abaloh Barat? Saya bukan mau ngomong gimana-gimana, ini dari saya, ini bukan pesan sponsor Penatua, percayalah saya. Ini dari saya pribadi. Saudara, yang membuat saya yakin itu begini, karena di tempat ini setiap pengajaran itu dilihat oleh lebih dari 5 orang. Di tim itu ada 7-8 orang yang melihat sebuah pengajaran. Sekarang begini, kalau seorang pendeta misalkan saya hamba Tuhan, saya naik mimbar, saya bilang gini, Bapak Ibu Saudara, Yesus Roh Kudus berkata dalam hati saya, sekarang buka dompetmu, kosongkan semua isi dompetmu, kita mau bangun kerajaan Allah di Aceh. Sekarang. Kalau tidak, engkau akan terkutuk hidupmu. Saudara, siapa yang bisa verify apa yang saya ucapkan ini benar atau enggak dari Roh Kudus? Kalau di Abaloh Barat, banyak yang bisa verify. Karena sebelum kami mempercayai sesuatu, kami berdoa dan bergumul dulu dengan 7-8 orang ini. Kadang-kadang ada yang bilang, Petrus tuh ngomong gini. Enggak, Petrus gak ngomong gitu. Iya ngomong gini. Kami kadang-kadang ada sesi-sesi kayak gitu. Kalau 7 orang sampai bilang, iya Roh Kudus ngomong begitu. Saya lebih percaya daripada hanya 1 orang ngomong, Roh Kudus bilang kayak gitu. Saudara nangkep maksud saya enggak? Saya bukan bilang ini gereja yang terbaik, bukan. Saya mau bilang gereja ini sehat. Check and rechecknya ada. Jadi Anda dengar banyak pengajaran atas nama Yesus silakan. Tapi jangan tinggalkan kawanan di tempat ini, karena di tempat ini kita akan dicek and recheck lagi. Apakah dasarnya benar gak di dalam Kristus? Siapa yang check and recheck? Siapa namanya? Oh gak ada satu nama karena kami bersama-sama. Siapa yang paling pinter di antara 7 orang atau 8 orang itu? Enggak, kadang dia pinter soal ini tapi dia bego soal itu. Nah soal itu yang pinter si ini, tapi dia bego soal ini. Makanya kami ngumpul bareng, kami jadi pinter bareng dan bego bareng. Nangkep maksud saya gak Bapak Ibu? Ini loh pentingnya komunitas tuh pentingnya di sini Bapak Ibu. Supaya pengajaran yang Anda dengar itu sehat. Datangnya memang dari tubuh Kristus. Bukan satu orang yang paling sakti terima pewahyuan dan orang lain salah, bukan. Ya, saya kenapa panjang lebar ngomong gini, pemain keyboard udah datang nih. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Artinya apa? Kita memang
kamu udah diajar itu, tapi kita akan diulang-ulang lagi dan didorong untuk praktekin lagi dan lagi. Tapi banyak orang Kristen akan bilang begini, Pak, maaf ya, saya ini jemaat Abalov sudah, ya saya ini satu angkatan sama Edi Leo, asik. Saya ini jemaat lama, saya udah tahu semua pengajaran-pengajaran ini. Ada nggak pengajaran yang baru gitu ya? Yang kita kan manusia tuh cenderung mencari yang baru ya saudara ya. Bosen dengan yang lama cari yang baru. Istri lama bosen cari istri baru gitu kan. Kurang ajar kan? Kita ini manusia cenderung gitu. Kalau udah mulai diulang-ulang kita pikir udahlah ini udah yang lama nih. Ini udah kantong yang lama ini. Saudara, kami akan terus mengulang-ulang hal yang itu lagi karena memang itu harus terus diulang supaya kita nggak lupa. Supaya kita makin teguh percaya bahwa ya memang Yesus itu Tuhan. Loh orang yang sudah Kristen 20 tahun saja bisa kadang-kadang goyah loh Yesus itu Tuhan atau bukan ya. Loh bisa loh. Makanya harus diulang lagi. Sehingga kalau tahun depan Anda mendengar pengajaran yang sama, Anda jangan marah saudara. Justru Anda harus bilang, ini aku harus makin percaya. Terakhir. Yang keempat, limpah dengan syukur itu apa? Respon baik atas kasih karunia. Kalau Anda ikut worship day kemarin, kami seharian, setengah hari, 3 sesi ngomong tentang ini. Waktu kita menyadari betapa besar Tuhan itu mengasihi kita. Dan kita meresponi itu, tidak ada respon lain selain kita pengen memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita melayani bukan supaya diselamatkan. Kita melayani bukan supaya kita dapat berkat. Kita melayani bukan supaya Tuhan sayang sama kita. Kita kasih perpuluhan bukan supaya Tuhan buka tingkap langit. Bukan. Kita kasih perpuluhan bukan supaya Tuhan nambahin sesuatu dalam kita. Dia sudah memberikan semua yang bisa diberikan, saudara. Gak ada lagi yang kita bisa minta dari dia sebenarnya. Karena dia sudah memberikan nyawanya bahkan. Dan kalau kita sadar gila Tuhan sudah memberikan. Dan dia berikan itu di saat kita masih berdosa loh. Saat kita bahkan belum kenal dia loh. Nah kalau Anda sadar itu. Anda datang di hadapan Tuhan gak minta lagi. Anda pengen memberi. Karena saya sadar gila Tuhan begitu mengasihi saudara. Tadi pagi ibadah 1. Saya menangis di tengah-tengah pujian. Kenapa? Saya menyadari, saya ngaku dosa sama saudara ya. Sekian tahun saya menjadi pengkhotbah. Dulu saya berpikir, saya ini dipanggil Tuhan dan dipakai Tuhan karena saya pinter ngomong. Gak bawa contekan cuman modal satu kotak kecil ini bisa khotbah di hadapan Anda 40 menit gitu kan. Saya pikir saya pinter. Pasti Tuhan pilih saya karena saya jago khotbah. Lately belakangan saya baru disadarkan Tuhan. Karena Tuhan pilih sebelum saya ada dalam kandungan ibu saya. Iwan, aku one day akan pilih kamu untuk memberitakan firman. Itu sebabnya aku beri kamu kemampuan untuk kamu bisa ngomong dengan lancar. Sejak saya sadar itu, saya bilang sama Tuhan gini, kalau gitu Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya beritakan, saya akan belajar untuk taat memberitakan. Saya mau memberi buat Tuhan. Saya sadar ini bukan karena apa yang saya miliki, tapi Tuhan memberikan lebih dulu apa yang saya miliki. Itu sebabnya saya kembalikan kepada Dia. Apakah engkau limpah dengan syukur seperti ini? Apakah engkau setiap hari sadar bahwa apa yang kita miliki hari ini, itu diberikan Tuhan bahkan jauh sebelum kita hidup. Kalau engkau sadar, engkau gak pusing lagi kenapa engkau belum ganti mobil. Kenapa orang lain sudah renov rumahku masih seperti ini. Itu gak penting lagi saudara. Kalau engkau hidup, gini, kenapa orang itu punya banyak keinginan? Karena dia gak sadar bahwa hidupnya sudah dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dia merasa masih banyak yang kurang. Karena dia merasa banyak yang kurang, dia pengen. Oh ini, kurang ini, kurang ini. Karena dia sudah berdoa di hadapan Tuhan dan gak dapat-dapat. Maka kemudian ketika ditawarkan Sun Gokong bisa memberikan itu, dia pikir Yesus kurang, aku harus ikut Sun Gokong juga. Mulainya dari mana? Anda gak sadar betapa besar Tuhan sudah memberikan segalanya buat Anda. Saudara, Anda masih ingat gak waktu pertama kali Anda bertobat terima Yesus? Saya masih ingat kelas 1 SMP, umur saya 13 tahun Bapak Ibu Saudara. Dalam kepolosan dan kebodohan saya menangis di jamaah Tuhan. Padahal saya
Saya nggak ngerti apa-apa khotbahnya, saya nggak ngerti lagunya, saya nggak ngerti ini lagi ngapain, saya nggak ngerti. Tiba-tiba Tuhan jamah saya menangis. Saya mengucapkan kalimat yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini adalah saya ngomong begini, Tuhan, apa yang Kau minta dari hidupku, aku mau kasih semuanya. Saat itu saya berpikir, nah namanya anak SMP kelas 1 ya, saya mau jadi pendeta. Papa mama saya langsung stres. Jangan jadi pendeta, kamu nanti makan apa? Saya pikir pendeta makannya apa ya? Kok saya nggak boleh ya? Sudah dalam kepolosan saya taunya saat itu adalah ya memberi diri itu jadi pendeta anak kelas 1 SMP. Tapi saya tidak pernah lupa kalimat itu. Tuhan, apa yang Kau minta saya mau berikan. Tapi saya jujur sama saudara, dalam perjalanan waktu saya mengiring Yesus, kadang-kadang saya lupa dengan perkataan itu. Kadang-kadang saya merasa, Tuhan kalau Engkau minta ini terus aku punya apa? Janganlah, ini yang paling berharga yang aku punya saat ini. Jangan diambillah Tuhan. Saya lupa bahwa Yesus segalanya. Kalau saya punya Yesus, saya kehilangan banyak hal. Saya nggak kehilangan apapun. Tapi kalau saya dapatkan dunia ini dengan semuanya, dengan semua caranya, tapi saya kehilangan Yesus, saya kehilangan segala-galanya, saudara. Saya kadang-kadang lupa dengan hal itu, dunia menggoda saya. Tapi hari ini ketika saya siapkan khotbah ini berbicara lebih dulu kepada saya dan menantang saya. Makanya kemarin di worship day saya menangis. Karena Tuhan mengingatkan saya sama ini, apa yang kamu masih pegang Iwan? Apakah kamu lupa bahwa aku sudah memberikan semuanya buat kamu di saat bahkan kamu belum tahu apa-apa? Sudah, Yesus itu cukup buat kita, engkau gak butuh lagi apa-apa yang lain. Makanya saya mau katakan, Yesus bukan cuma jawaban. Dia itu satu-satunya jawaban. Kalau engkau gak punya dia, engkau gak punya semuanya. Kalau engkau punya dia, engkau sudah punya semuanya. Engkau gak butuh yang lain lagi. Kalau dunia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan semua filosofinya, Yesus gak perlu turun mati buat kita. Karena Yesus tahu dunia ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Yesus tahu dunia butuh dia, maka dia mati buat kita. Saudara, saya tantang. Selesai dari khotbah ini saya menantang saudara. Maukah kita ambil komitmen? Sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Tidak ada yang lain lagi. Saya gak butuh yang lain lagi. Asal aku punya Yesus, dia sudah sempurna, dia berdaulat atas segala sesuatu. Hasilnya belum tentu seperti yang saya pengen. Dunia menawarkan hasil, tapi belum tentu itu datang dari Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Engkau tidak kehilangan apapun kalau engkau memiliki dia.